Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Herlina Poppy Nur Cahyani, yang kedua Indah Dwi Astuti, dan Faisa Nurdiantini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penerapan baris dan deret. Yang akan pertama kita bahas yaitu nilai masa datang dari anuitas. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah pengertian nilai masa datang dari anuitas itu? Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama selama waktu tertentu. Anuitas diasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Demikian pula dengan pembayaran. Pendapatan bunga akan diperoleh dari nilai anuitas pada akhir periode, karena akhir dari setiap periode akan bersamaan dengan permulaan periode berikutnya. Pengertian nilai masa datang dari anuitas. Nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of annuity yaitu sebagai nilai anuitas majemuk di masa depan dengan pembayaran periodik atau R, dan N sebagai jangka waktu anuitas. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Sn sama dengan P 1 plus I N kuadrat min 1 per I. Dengan pengertian Sn yaitu jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode. P yaitu jumlah dari anuitas, dan N yaitu jumlah periode pembayaran, serta I yaitu tingkat bunga. Langsung saja kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nona Susana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di bank komersial, di mana pembayaran bunga 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009? Penyelesaiannya yaitu diketahui P atau jumlah dari anuitas yaitu sebesar 6 juta dan I atau tingkat bunga yaitu 15% per tahun, dan N atau jumlah periode pembayaran yaitu 5. Dengan menggunakan rumus anuitas maka hasilnya adalah Sn sama dengan P 1 plus I N kuadrat dikurangi 1 per I. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Selanjutnya S5. 5 itu diperoleh dari N, N-nya 5, jadi S5 sama dengan 6 juta, buka kurung 1, plus 0,15 pangkat 5 dikurangi 1 per 0,15. 6 jutanya itu diperoleh dari jumlah dari anuitas, dan 1 itu diperoleh dari rumusnya, dan 0,15 itu diperoleh dari tingkat bunga, serta pangkat N, yang N-nya itu sama dengan 5, min 1 per 0,15. 0,15 itu diperoleh dari bunganya yaitu 15%. Selanjutnya yaitu S5 sama dengan 6 juta dikali 6,742 sekian. Selanjutnya S5 yaitu diperoleh 40 juta 454, sekian. Selanjutnya, hasil nilai masa datang dari anuitas setelah 5 periode yang dibayarkan secara bunga majemuk sebesar 40 juta 454, sekian yang menggunakan rumus langsung dapat diilustrasikan ke dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, nilai masa datang dari anuitas sebesar 6 juta dengan tingkat bunga majemuk 15% per tahun selama 5 periode dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut ini. Yaitu yang pertama, tahun 2005 nilai awal 6 juta, pendapatan bunga 4 juta 494 sekian, dan nilai akhir masa datang yaitu 10 juta 494 sekian. Selanjutnya, dari mulai tahun 2005 sampai 2009, kita
total semuanya dari nilai awal, pendapatan bunga, dan nilai akhir masa datang. Dengan mendapatkan total keseluruhan yaitu nilai awal 30 juta, pendapatan bunga 10.454 sekian, dan nilai akhir masa datang yaitu 40.454.000 sekian. Yang kita bahas selanjutnya yaitu dana cadangan. Sebagian besar organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya. Yang dimaksud dana cadangan di sini adalah uang kas yang akan digunakan untuk membayar utang-utang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Rumusnya dapat dilihat dalam gambar berikut. Keterangannya yaitu SN, jumlah nilai masa datang, P yaitu jumlah pembayaran per periode, I yaitu tingkat bunga per tahun, dan N yaitu jumlah periode pembayaran. Langsung saja kita akan masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Diketahui S60 yaitu 75 juta, I sama dengan 0,15 dan N sama dengan 5. Karena penyisihan dana dilakukan setiap bulan maka M sama dengan 12, I sama dengan 0,15 per 12 sama dengan 0,0125 dan jumlah periode yaitu N kali M. N-nya sama dengan 5, M-nya 12, jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Langsung saja kita masuk ke rumusnya yaitu P sama dengan SN, I per 1 plus I pangkat N dikurangi 1. P sama dengan 75 juta dan I-nya 0,0125 per 1 plus I-nya yaitu 0,0125 pangkat N, N-nya yaitu 60 dikurangi 1. Jadi P sama dengan 75 juta dan 0,0125 per 1,10718. P sama dengan 75 juta dikali 0,01 sekian. Dan hasilnya yaitu P sama dengan 846.744,76. Jadi setiap bulan perusahaan harus mencadangkan dananya sebesar 846.744,76 agar dapat melunasi pinjaman sebesar 75 juta pada akhir tahun kelima atau setelah 60 periode pembayaran. Hal ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 12.9 pada buku halaman 252. Selanjutnya adalah nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang dari anuitas ini biasanya dilambangkan dengan AN. Untuk rumusnya, AN sama dengan P buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N per I. Untuk keterangannya, AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P adalah jumlah pembayaran per periode, I adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Selanjutnya adalah contoh soal nilai sekarang dari anuitas. Nona Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun?
Untuk penyelesaiannya adalah diketahui P sama dengan 2.500.000 dan I adalah 0,12 diperoleh dari 12 per 100. N adalah 4. AN sama dengan P buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N per I. A4 sama dengan 2.500.000 buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah 0,12 pangkat min 4 per 0,12. A4 sama dengan 2.500.000 buka kurung 0,364481 per 0,12. Hasil akhirnya adalah 7.593 sekian. Selanjutnya, hasil nilai sekarang dari anuitas setelah 4 tahun periode yang dibayarkan secara bunga majemuk sebesar 7.593 sekian yang menggunakan rumus langsung pada contoh bisa dilihat di buku halaman contoh 12.10 pada halaman 254 dan dapat diilustrasikan dalam gambar 12.11 pada halaman 255 dan dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel 12.10 pada halaman 255. Selanjutnya adalah cicilan pinjaman. Cicilan pinjaman adalah proses pembayaran kembali suatu utang atau pinjaman yang telah diterima saat ini dengan pembayaran cicilan secara periodik. Untuk rumusnya adalah P sama dengan AN per buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N per I, atau P sama dengan AN buka kurung I per 1 min buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N. Dimana untuk keterangannya adalah AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P adalah jumlah pembayaran per periode, I adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Nah, untuk contoh soal cicilan pinjaman, Nona Gladys berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80 juta sesuai perjanjian dengan pihak pengembang developer. Rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona Gladys setiap bulan? Untuk penyelesaiannya adalah diketahui A sama dengan 80 juta, N adalah 2, I adalah 15% per tahun. Karena waktu pembayaran 2 tahun, maka jumlah periode N, M sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Dan I adalah 0,15 per 12 sama dengan 0,0125. P sama dengan AN buka kurung I per 1 min buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N. P sama dengan 80 juta buka kurung 0,0125 per 1 min buka kurung 1 ditambah 0,0125 pangkat min 24. P sama dengan 80 juta buka kurung 0,0125 per 0,2577803. P sama dengan 80 juta buka kurung 0,0484868 dikali sama dengan hasilnya 3.878 sekian. Jadi Nona Gladys harus membayar cicilan setiap bulan sebesar 3.878 sekian agar utang atau pinjaman sebesar 80 juta dapat dilunasi pada akhir periode ke-24. Nah, hal ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 12.11 di buku pada halaman 257. Yang selanjutnya adalah perpetuitas atau perpetuity, atau disebut juga anuitas abadi adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya
dan berlanjut terus untuk selamanya. Selanjutnya, nilai sekarang dari perpuitas adalah mengikuti rumus dari deret geometri tak terhingga atau infinite geometric series yang konvergen. Rumusnya adalah sebagai berikut. PV sama dengan P per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung ditambah P per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung kuadrat ditambah P per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3. Bila P difaktorkan keluar, maka PV sama dengan P buka kurung 1 per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung ditambah 1 per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung kuadrat ditambah 1 per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3 ditambah titik-titik tutup kurung. Suku-suku di dalam tanda kurung siku-siku adalah deret geometri tak terhingga. Selanjutnya persamaan 12.9 dikalikan dengan 1 tambah I, maka persamaannya akan menjadi PV buka kurung 1 ditambah I tutup kurung sama dengan P ditambah P per buka kurung 1 tambah I tutup kurung ditambah P per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung kuadrat ditambah titik-titik dalam kurung 12.20 tutup kurung. Kemudian kurangkan persamaan 12.10 dengan persamaan 12.9, maka hasilnya adalah sebagai berikut. PV buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dikurangi PV sama dengan P. PV ditambah PVI kurangi PV sama dengan P. PVI sama dengan P. PV sama dengan P per I, di mana PV sama dengan nilai sekarang dari perpuitas, P sama dengan jumlah pembayaran per periode, dan I tingkat bunga per tahun. Selanjutnya adalah contoh perpuitas. Yang pertama yaitu berapakah nilai sekarang dari perpuitas atau anuitas abadi sebesar 100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga atau diskonto sebesar 8%. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. P sama dengan 100.000 dibagi I sama dengan 8% sama dengan 0,08. PV sama dengan P per I. PV sama dengan 100.000 per 0,08 sama dengan 12.500. Jadi nilai sekarang dari perpuitas sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya adalah pengertian tingkat bunga nominal, yaitu seseorang atau perusahaan dalam rangka membuat keputusan untuk berinvestasi atau meminjam uang dari pihak bank atau pihak manapun sebagai pemberi pinjaman. Faktor utama yang dianggap penting untuk diperhitungkan adalah besarnya persentase tingkat suku bunga tahunan. Tingkat suku bunga tahunan sering disebut juga tingkat bunga nominal. Jadi tingkat suku bunga nominal atau tingkat bunga tertera atau tingkat bunga tercatat adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak. Yang selanjutnya adalah pengertian tingkat suku bunga efektif tahunan. Adalah tingkat suku bunga yang dimajmukkan setiap tahun yang menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal jika dimajmukkan sebanyak M per tahun. Berdasarkan definisi ini, maka buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat M sama dengan buka kurung 1 ditambah I nominal per M tutup kurung pangkat M titik N. 1 ditambah I sama dengan buka kurung 1 ditambah I nominal per M tutup kurung pangkat M. Jadi tingkat suku bunga efektif tahunan adalah I sama dengan buka kurung 1 ditambah I nominal per M tutup kurung pangkat M kurangi 1, di mana I sama dengan tingkat suku bunga efektif tahunan. Terus I nom sama dengan tingkat suku bunga nominal. M sama dengan periode pembayaran bunga dalam setahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.